kehidupan kita, dalam kehidupan di dalam kampus, di kalian yang sehari-hari hadapi. Ya, ini nanti akan dijawab pertanyaan sekalian ya. Oke, baik Ibu Dr. Ramasati, silakan, waktunya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Terima kasih Bu Ririn telah memperkenalkan saya. Di sini ada rekan-rekan mahasiswa. Selamat sore semuanya. Suaranya mahasiswa kurang ini ya, kurang semangat. Selamat sore. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya disuruh Bu Ririn dari Rotary Club of Palembang. Bukan, Rotary adalah keluarga besar saya juga yang saya sering sekali berkontribusi di Rotary, walaupun tadi ya bukan sebagai pengurus atau anggota, tapi sebagai volunteer gitu ya Bu Ririn ya. Sebagai volunteer yang siap kapan saja kalau Rotary membutuhkan saya, pasti saya siap. Teman-teman, kita temanya Merdeka dalam Bhinneka. Kebetulan part saya adalah tentang dunia pendidikan. Pasti teman-teman sudah pada kenal ya. Yang baru nih, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM? Sudah tahu semua ya? Pasti sudah tahu semua, karena kalau anak kampus, Pak Andi, Pak Wibi ya, izin bahwa kalau anak kampus pasti harus tahu. Kenapa? Karena ini adalah program dari terobosan Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, yang dimana dalam suatu perubahan, kata merdeka ini memang unik sekali ya, unik sekali. Kenapa? Karena belajar saja harus merdeka. Dulu kita belajar itu terkungkung di dalam kelas, kan ya, bosan ya. Kalau di Universitas Bina Dharma itu 70% itu kuliahnya di luar, 30% kuliahnya di dalam. S1-nya boleh di mana aja, S2-nya nanti di Bina Dharma ya. Ya, teman-teman, 70% kita harus di luar. Kenapa? Karena di luar itu banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. 30%-nya mendapatkan teori di dalam kelas bersama dosen, bersama guru-guru dan lain sebagainya. Mengapa itu terjadi? Itulah sangat terkait dengan kata-kata merdeka ini. Yang dimaksud dengan merdeka adalah kita bisa belajar untuk mandiri, mencari ilmu sendiri berdasarkan pengalaman kita di luar. Next slide. Baik, Pak Nadiem ya, Pak Menteri bilang bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan merdeka belajar itu adalah tentang kebebasan memilih. Teman-teman boleh ambil jurusan komputer, boleh ambil jurusan komunikasi, boleh ambil jurusan psikologi, tapi teman-teman punya hak juga untuk belajar misalnya terkait dengan pendidikan. Boleh juga teman-teman tertarik untuk belajar tentang matematika dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman yang sudah terlanjur mengambil jurusan yang teman-teman sudah ambil sekarang, saya boleh tahu dari jurusan apa? Saya dari sistem informasi. Berarti jago komputer ya? Kepengen nggak bicara? Jago ngomong, jago bicara, kepengen nggak? Kepengen. Berarti teman-teman dari sistem informasi merdeka bisa juga mengambil mata kuliah komunikasi bahkan di kampus yang lain. Hebat ya? Di sini saya mau tanya, siapa di sini yang ambil kelas MBKM? Oh, kamu sudah ya? Ada lagi? Ambil kelas MBKM? Boleh saya berdiri, Mbak? Nanti ada hadiahnya nggak sih? Nggak ada ya? Ada. Oke, Mbak siapa dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Nauris Oktarinda dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Balaputra Dewa. Iya, saya salah satu mengambil program dari MBKM tentang pertukaran mahasiswa merdeka di kampus Universitas Gadjah Mada, Jakarta. Dari Prodi Administrasi Negara. Di UGM ngambil mata kuliah apa, Mbak? Sorry? Ngambil komunikasi, very good choice. Apalagi? Oke, baik. Sebagai contoh ya, Mbak yang dari Balaputra Dewa, kuliahnya adalah administrasi negara, dia ambil program MBKM di UGM, ambil komunikasi, sehingga dia merdeka untuk memilih apa yang dia suka. Ya kan, dia ingin menjadi seorang administrasi negara misalnya,
ilmunya di sana, tapi kemampuan dia ingin belajar komunikasi dia ambil di UGM, bahkan mungkin tempatnya jauh lebih berkualitas tinggi mungkin ya. Sehingga inilah yang dimaksud dengan merdeka tadi, ya, bahwa ini adalah tentang bagaimana kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk memerdekakan baik itu dosennya maupun mahasiswanya. Sekarang dosen pun merdeka, alhamdulillah. Boleh ngajar di Jakarta, di Bandung, Semarang, Palembang. Saya memang domisili Palembang, tapi saya bisa ngajar dimanapun, merdeka. Ya, next. Baik, ini akan menjadi satu kenormalan baru di tahun 2024. Ya, post Covid kita sama-sama belajar bahwa ternyata belajar bisa di mana aja. Di rumah juga bisa ya, menggunakan e-learning, menggunakan berbagai platform digital bisa. Yang yang tinggal di Indonesia pengen keluar negeri tapi nggak ada biaya, boleh nggak? Sekarang bisa. Baik Harvard University pun buka kelas online sekarang. Ya, kalau saya belum dokter, saya pengen sekali ambil, tapi kebetulan udah selesai. Mungkin postdoktoralnya lagi di sana, insya Allah ambil. Sehingga apa teman-teman? Bahwa tidak ada lagi hambatan jarak, waktu, suku, budaya, agama, bahkan mohon maaf misalnya kita keterbatasan uang, keterbatasan dana. Sekarang hampir seluruh universitas itu punya skim ya untuk beasiswa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada lagi tempat untuk kita tidak merdeka dalam belajar. Itulah konsep Pak Nadiem Makarim yang tentu saja dalam perubahan ini semua pasti ada pro dan kontra, tapi yakinlah sebenarnya visi misi dan tujuannya itu sangat baik untuk memerdekakan semua rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik ya. Next. Nah ini ya Pak Nadiem yang kata orang nggak cocok jadi menteri, tapi bagi saya ini bukan tentang cocok atau tidak cocok, tapi berhasil atau tidak berhasil. Program MBKM Merdeka Belajar Terus Merdeka ini di Asia itu sebenarnya sudah sangat banyak dilakukan. Indonesia termasuk tertinggal, tapi tidak ada kata terlambat untuk merubah menjadi lebih baik rekan-rekan ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah prioritas utamanya adalah perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan akan menciptakan SDM yang unggul untuk memimpin masa depan. Kenapa saya bilang unggul? Karena Pak Nadiem bilang jadi mahasiswa itu tidak boleh manja, ya, masuk kelas, buka buku, dijelaskan oleh dosen itu gaya lama. Sekarang mahasiswa masuk kelas langsung presentasi, langsung kasih studi kasus. Kenapa? Disuruh berpikir, cari ilmunya di luar. Sekarang udah ada Mbak Google, kenapa pusing-pusing? Nggak usah beli buku, sekarang e-book tersedia, e-library semuanya banyak yang gratis. Kenapa mesti pusing-pusing beli buku? Walaupun saya juga penulis buku ya, tapi kan kita harus mempersuade teman-teman semuanya untuk goals transformasi menggunakan sarana digital yang sudah ada. Ya, jadi jangan manja rekan-rekan, teman-teman mahasiswa semuanya ya. Jangan manja, kita dipaksa untuk jadi mandiri, cari ilmu sebanyak mungkin. Kuliahnya sistem informasi tadi ya. Mas siapa kan? Mas siapa? Mas Wildan. Mas Wildan kuliah sistem informasi tapi pengen juga belajar public speaking. Mbak yang di belakang tadi kuliahnya administrasi negara, ambil komunikasi di UGM dengan program Merdeka Kampus Merdeka ini. Sehingga jangan terpaku pada kuliah yang sekarang. Ya, jangan terpaku pada kuliah yang sudah diambil sekarang. Teman-teman boleh dapat ilmu yang lain. Ambil program MBKM di kampus, bisa dengan banyak hal, dengan magang di perusahaannya Pak Andi ini pasti buka terus nih ya, Nutrifood pasti buka terus. Kalau mau magang tinggal kontak. Kalau pengen tahu gimana caranya jadi om ganteng yang pegang kamera, telepon Bu Ririn. Pengen tahu jadi jurnalis, telepon siapa ya? Bu Ririn juga. Pengen belajar tentang perhotelan, telepon Bu Mopri, telepon Bu Seli, telepon Pak Ukut. Nah banyak deh kalau perhotelan ya. Jadi kembangkan ilmunya teman-teman. Jangan cuma duduk manis di kampus, lulus, melamar pekerjaan nggak jadi apa-apa. Yang dilihat itu berapa banyak aktivitas Anda di luar kampus, berapa banyak tempat magang Anda, berapa banyak sertifikat seminar, pelatihan, sertifikasi, workshop, training yang Anda lakukan. Benar bukan Bu Ririn? Ya. Oke. Jadi ini pembelajarannya relevan dengan dunia industri dan dunia usaha nantinya. Teman-teman saya kasih bocoran ya, dunia industri, dunia usaha sekarang
bukan yang IPK-nya tinggi. Bukan dicari dari universitas yang terkenal, tapi dicari yang paling banyak soft skill-nya. Bisa apa? Nggak peduli dia dengan GPA atau apa istilahnya ya, IPK. Mau IPK-nya 4,50 pun walaupun nggak ada gitu ya, udah over dari IPK yang seharusnya pun. Kalau tidak bisa apa-apa, kalau tidak punya soft skill, tidak punya kelebihan, tidak pernah bekerja di luar, tidak punya pengalaman, tidak punya tambahan skill-skill lainnya, maka mohon maaf, tidak akan pernah Anda dapat pekerjaan. Ya, kalau mau dapat pekerjaan mudah, kalau mau jadi orang hebat, kuliahlah yang ada sekarang, seriusin. Lalu ambil program MBKM, merdekakan diri Anda, ambil semua program-program, banyakin magang, banyakin training, ambil kelas di kampus lain, cari kampus yang bekerja sama dengan kampus kita, kuliah tempat lain, biar Anda lebih merdeka. Jangan hanya terkungkung di prodi yang sekarang Anda belajar di sana. Ya? Ya, siap. Oke. Dokter boleh. Oke, terakhir. Ya, ini tolong Instagram saya di follow teman-teman. Kalau pengen tahu tentang MBKM, nanti kalau mau MBKM di Universitas Gunadarma pun saya akan terbuka sekali. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu Dr. Romasati Junaida ya, yang sudah memberikan pencerahan tentang yuk kan saatnya sudah merdeka, kita Ya. sudah di dalam masa yang silakan memilih, tetapi tadi ini saya masih melihat ada kaitannya bagaimana